Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Rahmawati, mahasiswi dari Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengalaman PLI di Grand Aston Yogyakarta Hotel and Convention Center. Berikut adalah gambaran eksterior dari Grand Aston Yogyakarta Hotel and Convention Center. Baiklah, Grand Aston Yogyakarta Hotel and Convention Center merupakan hotel dan convention center internasional bintang 5 dengan 9 lantai yang mengagumkan. Terletak di pusat kota dan dekat dengan jalan utama Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat keramaian di Yogyakarta, yaitu Jalan Urip Sumoharjo, yang biasa disebut dengan Jalan Solo oleh masyarakat lokal. Berdekatan dengan Mall Galeria yang terkenal tepat di pusat perbankan dan perkantoran Yogyakarta, dan berdekatan dengan Jalan Malioboro yang legendaris. Berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo yang belum lama didirikan, yakni berdiri pada tahun 2011, yang berada di bawah naungan Archipelago International Group. Grand Aston Yogyakarta Hotel and Convention Center berstatus perusahaan milik PT Jonathan Bintang Utama dengan direktur manajemennya yaitu Dr. Freddy Setiawan. Berikut adalah beberapa fasilitas dari Grand Aston Yogyakarta. Ada Cassia Lobby Lounge, Saffron Restaurant, Cinnamon Pool Bar, ada gym, Vanilla Sky Lounge, dan Kacamata Spa. Berikut adalah penjelasan tentang posisi PLI saya selama di Grand Aston Yogyakarta Hotel and Convention Center. Jadi, selama 2 bulan melaksanakan PLI, saya ditetapkan untuk training di back office yaitu Departemen Finance, tepatnya pada sesi receiving. Receiving merupakan bagian dari Finance Department yang bertugas sebagai pintu utama masuknya barang dan berkewajiban untuk menerima, memeriksa barang atau bahan olahan yang datang dari pemasok atas pesanan dari bagian pembelian atau purchasing. Jadi receiving ini merupakan sesi terdepan dari Departemen Finance. Dan receiving ini juga merupakan sesi yang berhubungan dengan seluruh departemen yang ada di hotel, baik itu HK, front office, F&B product, F&B service, IT. Sesi receiving berhubungan dengan seluruh departemen yang ada di hotel. Berikut adalah job description seorang admin receiving. Menerima dan mencocokkan semua barang-barang yang datang di hotel sesuai dengan order dan didukung oleh purchase order atau market list. Jadi setiap harinya purchasing akan memberikan daftar orderan atau daftar barang-barang yang akan datang ke hotel hari itu, serta purchase order atau PO yang dikirimkan kepada supplier agar menjadi bukti bahwa memang barang tersebut dipesan. Yang berikutnya menulis receiving report untuk semua barang-barang yang datang di hotel dan memindahkan ke daily receiving sheet yang didistribusikan ke cost control. Jadi admin ini setiap hari harus memberikan laporan tentang barang-barang yang datang. Barang-barang yang datang tersebut diinput ke dalam daily receiving sheet, lalu didistribusikan ke cost control. Yang ketiga, memberitahukan kepada storekeepers dan departemen terkait untuk barang-barang yang datang, sebab barang-barang tersebut harus dipindahkan dari area receiving clerk. Biasanya, bagian receiving tersebut, kalau ada barang, misalnya contohnya adalah barang dari housekeeping, seperti disinfektan, setelah barang tersebut datang dan ada di receiving clerk, admin receiving akan langsung menelpon bagian housekeeping untuk menjemput disinfektan yang ada di receiving tadi, sehingga tidak ada barang-barang yang di receiving clerk tersebut. Selanjutnya, memberikan cap pada faktur dengan cap receiving report dan tanda tangan bila telah diterima. Cap pada faktur dan dengan cap receiving report ini sangat penting. Ini menandakan bahwa barang tersebut sudah diterima.
sebagai bukti siapa yang menerima barang tersebut, tanggal berapa, sehingga jika ada kesalahan atau kesalahan penerimaan barang dapat diperiksa lagi dengan cap pada faktur tersebut. Apabila barang yang datang tidak memenuhi ketentuan standar, dicatat dalam memorandum invoice dan segera diberitahukan kepada purchasing, dan nantinya purchasing akan memberitahukan kepada vendor. Nah, di sini admin receiving dituntut ketelitiannya dalam menerima barang yang datang. Jika ada kesalahan, tidak sesuai dengan purchase order, atau jumlahnya kurang, maka admin receiving harus langsung menghubungi bagian purchasing. Karena purchasing yang berhubungan langsung dalam hal pemesanan dengan supplier. Receiving hanya bagian menerima dan mencek barang tersebut sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka bagian receiving harus langsung melaporkan kepada bagian purchasing supaya barang tersebut kembali diproses. Nah, pengalaman negatif saya selama PLI di Grand Australia Jakarta Hotel and Convention Center memang hanya selama 2 bulan karena pandemi COVID-19 yang terjadi sehingga diharuskan untuk pulang. Tapi setidaknya sedikit pelajaran bisa diambil selama PLI kemarin. Baiklah, pengalaman negatifnya yang pertama yaitu penggunaan istilah asing pada nama barang dan bahan makanan yang beberapa sedikit berbeda dengan yang biasa saya gunakan, sehingga saya sedikit merasa kesulitan, bahkan tidak jarang salah menyebutkan nama barang sehingga terjadi miskomunikasi. Jadi selama belajar di manajemen perhotelan tentu sudah banyak mengenal istilah-istilah yang biasa digunakan dalam perhotelan, istilah bahkan nama-nama barang, nama-nama disinfektan itu sudah dipelajari. Tetapi ketika sampai di hotel, beberapa menggunakan istilah yang berbeda dengan yang biasanya dipakai di fakultas, yang biasa dipakai di jurusan, yang biasa dipakai saat studi, sehingga sedikit mengalami kesulitan karena kadang salah menyebutkan nama barang, salah memberitahukan, sehingga dapat terjadinya miskomunikasi dari kesalahan tersebut. Selanjutnya adalah terjadinya kesalahan saat memeriksa barang yang datang, sehingga terjadi kesalahpahaman antara purchasing dengan receiving. Saat itu saya teledor, tidak meriksa jumlah barang yang datang. Jadi receiving itu harus teliti dalam memeriksa barang yang datang. Namun karena saya baru PLI, di situ saya teledor, saya tidak teliti. Kesalahannya adalah tidak teliti dalam memeriksa barang yang datang, sehingga terjadi kesalahpahaman dengan purchasing dan receiving. Waktu itu saya melaporkan jumlah barangnya sekian, sedangkan seharusnya adalah berbeda dengan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah ketidaktelitian saat menginput invoice ke sistem, sehingga terjadi beberapa kali penghapusan dikarenakan baru saja diajarkan menggunakan sistem pada pembuatan report. Jadi sebenarnya PLI yang sebenarnya selama semester 1, 2, dan 3 itu saya baru diajarkan tentang front office, belum tentang bagaimana sistem pembukuannya, bagaimana sistem manajemennya untuk back office sendiri, sehingga sedikit sulit untuk memahami tentang pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di bagian receiving tadi, karena memang belum semester sebelumnya itu belum berkenalan dengan sistem manajemen dari perhotelan. Nah, dari pengalaman-pengalaman negatif tadi dapat ditarik juga pengalaman positifnya, yaitu yang pertama, saya menjadi lebih giat berlatih menggunakan istilah nama barang dan bahan dengan cara menghafal serta menggunakannya pada kegiatan sehari-hari. Karena dituntut menggunakan bahasa asing dalam menyebutkan nama-nama barang sayur,
nama disinfektan, nama-nama alat IT dan segala macamnya itu harus menggunakan bahasa asing. Sehingga saya harus belajar tersebut, harus menghafal bahasa-bahasa asing tersebut dan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, mengutamakan ketelitian saat memeriksa barang termasuk jumlah barang yang datang. Nah, pengalaman positifnya adalah melatih diri untuk lebih teliti dalam seluruh kegiatan, tidak hanya tentang memeriksa barang, tapi juga tentang membuat report, dan dalam kehidupan sehari-hari ketelitian itu juga penting. Selanjutnya, melatih diri untuk fokus saat mengerjakan sesuatu agar tidak terjadi kesalahan. Fokus saat bekerja itu sangat penting. Jadi jangan kalau lagi kerja tapi pikirannya ada di mana-mana, nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti dari pengalaman negatif saya tadi. Selanjutnya adalah mengenali seperti apa itu dunia kerja dari segi komunikasi, kedisiplinan, kejujuran. Saat kita PLI, semua itu akan dilatih. Mulai dari kedisiplinan, disiplin datang kerja untuk tepat waktu, kedisiplinan dalam grooming, itu saat PLI akan sangat benar-benar diperhatikan. Kejujuran juga, dan komunikasi. Komunikasi ini sangat penting saat kita PLI juga, karena kita harus berkomunikasi dengan baik dengan karyawan-karyawan yang lainnya, supaya kita punya hubungan yang baik dan mudah beradaptasi. Karena adaptasi dengan lingkungan kerja itu menggunakan komunikasi yang baik. Seterusnya, karena berada di receiving, maka berhadapan langsung dengan supplier. Pengalaman positifnya saat berhadapan langsung dengan supplier adalah kita jadi kenal. Kadang supplier menggunakan bahasa daerah, jadi seperti itu. Jadi bedanya itu adalah kalau di front office mereka ketemu tamu, kalau di receiving kita ketemu sama supplier, pemasok barang tadi. Di situ kadang kita juga bisa belajar, karena ternyata supplier hotel itu mereka bahkan sudah hafal dengan nama asing yang ada di daftar list pemesanan tadi. Jadi pas kita periksa, pas kita ngobrol dengan supplier itu, kita bisa belajar banyak hal dari supplier tersebut. Selanjutnya, mengenal budaya Yogyakarta yang terkenal dengan keramahannya. Jadi syukur alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk berada di Yogyakarta dalam pelaksanaan PLI-nya. Jadi di sana itu cukup sangat ramah sekali, bahkan bisa dibilang saya kan baru di sana. Saya tidak kenal siapa-siapa di sana, tapi mereka terlihat seperti menyambut kedatangan saya, termasuk di dalam ke dunia kerja. Alhamdulillah di dunia kerja itu mereka juga menyambut dengan baik, walaupun apalagi tahu saya dari Sumatera. Jadi mereka seperti antusias gitu dengan orang yang baru, sehingga sangat-sangat nyaman berada di Yogyakarta. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pengalaman PLI ini adalah berjalannya PLI dengan baik tidak terlepas dari bimbingan dan ilmu pengetahuan yang sudah kita emban di semester sebelumnya. Sopan santun, ketelitian, kesabaran, komunikasi, kedisiplinan, tanggung jawab serta hati yang besar merupakan kunci agar dapat melaksanakan training dengan baik. Nah, saran saya dalam melaksanakan PLI hendaknya mempersiapkan diri terlebih dahulu secara fisik dan mental, serta berbekal ilmu pengetahuan dari yang dipelajari agar mudah beradaptasi dengan lingkungan, berkomunikasi dengan baik, serta mengikuti semua bimbingan yang diberikan. Pada saat berada di lingkungan kerja, hendaknya memiliki hati yang besar agar dapat menerima saran dan kritikan dari staf dengan baik. Nah, sekian berbagi pengalaman PLI, presentasi tentang pengalaman PLI di Grand Aston Yogyakarta Hotel and Convention Center. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sedikit berbagi tentang pengalaman yang 2 bulan ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat diambil sisi positif atau sisi baiknya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.